Kompas yang berselanjut bersama saya Radi Saputro. Saudara, sidang tragedi Kanjuruhan memasuki babak baru dengan dua terdakwa menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya. Meski telah ada pihak yang dibawa ke pengadilan, tragedi kelam di dunia sepak bola tanah air pada 1 Oktober lalu memaksa PSSI menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB untuk merombak struktur organisasi. Abdul Haris, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema, dan Suko Sutrisno, Security Officer Arema FC, hari ini akan menghadapi vonis hakim. Keduanya dituntut 6 tahun 8 bulan karena jaksa menilai keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta menyebabkan orang lain menderita luka berat. Sementara itu, 3 terdakwa lain yakni anggota Polri yang memegang kendali pengamanan dan memerintahkan penembakan gas air mata dituntut 3 tahun penjara. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022 saat laga tuan rumah Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Ketika pertandingan usai, supporter merangsek masuk lapangan dan saat itulah gas air mata mulai ditembakkan. Massa pun berdesakan dan berebut keluar stadion. Akibat peristiwa ini, lebih dari 130 orang meninggal dan ratusan lainnya terluka. Buntut dari tragedi ini, kompetisi sepak bola tanah air sempat dihentikan. Polisi langsung bergerak menyidik peristiwa dan menetapkan 6 tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Security Officer, dan 3 tersangka dari pihak kepolisian. Atas munculnya korban jiwa saat pertandingan sepak bola, Indonesia pun terancam hukuman dari FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia. Presiden Jokowi pun turun tangan melobi Presiden FIFA, Gianni Infantino, agar sanksi tak dijatuhkan. Hari ini saya bertemu dengan Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, dan tadi kami telah melakukan pembahasan penting mengenai sepak bola Indonesia pasca tragedi di Malang 1 Oktober 2022. Kami berdiskusi secara detail dan dalam pertemuan itu Presiden FIFA mengungkapkan rasa duka dan simpati mendalam kepada keluarga korban dan menyampaikan kepeduliannya atas tragedi yang terjadi. Kami bersepakat bahwa tragedi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi persepakbolaan Indonesia dan juga bagi dunia sepak bola. Sejalan dengan penyelidikan polisi, pemerintah juga membentuk tim pencari fakta. Tim ini ditugasi mencari kebenaran peristiwa dan memberi rekomendasi guna perbaikan kompetisi. Tak hanya itu, Menteri PUPR juga ditugaskan mengaudit Stadion Kanjuruhan dan lainnya di seluruh Indonesia. Khusus Stadion Kanjuruhan, temuan tim audit adalah tidak ada tangga akses penonton di tribun ekonomi, kemudian tangga yang curam. Tidak tersedia pintu darurat yang bisa diakses langsung penonton dan pagar pembatas mudah dilompati penonton. Lalu toilet tidak standar, kurangnya penerangan serta tidak ada perimeter atau pembatas di luar stadion. Namun publik tak puas. Desakan merombak PSSI pun mengemuka. Pertengahan Februari 2023, Induk Sepak Bola Indonesia, PSSI pun memiliki nakoda baru setelah digelarnya Kongres Luar Biasa. Tim Liputan, Kompas TV.